Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, hari ini kita akan masuk ke materi matematika peminatan. Nah, untuk yang pertamanya itu adalah tentang fungsi eksponensial. Namun untuk hari ini kita akan mengenal dulu eksponensial itu sebetulnya apa. Bilangan eksponensial itu bilangan yang seperti apa. Oke, eksponensial ini berasal dari kata dasar eksponen, yaitu berarti pangkat. Jadi kita di sini bakalan membahas tentang fungsi dari bilangan berpangkat atau bilangan berpangkat gitu. Oke. Nah, yang pertama kita kenali dulu bilangan berpangkat itu bilangan yang seperti apa. Oke, untuk bilangan berpangkat sekarang misalkan kita punya A pangkat 2. Ini. A pangkat 2. Nah, berarti itu perkalian A dengan diri dia sendiri sebanyak pangkatnya. Karena dia pangkat 2, berarti jadinya A kali A. Terus A pangkat 3. Nah, berarti A pangkat 3 itu hasil sama dengan A dikalikan dengan A itu sebanyak 3 kali. Berarti A dikali A dikali A. Nah, terus yang ketiga A pangkat 10. Berarti A-nya ini dikalikan dengan A sebanyak 10 kali. Berarti di sini ada 10 kayak gitu. Nah, terus gimana dengan A berpangkat N? Berarti rumusnya adalah ini artinya sama dengan A dikalikan dengan A sebanyak N kali. Nah, ini sebanyak N kali. Oke, sebetulnya untuk sifat-sifat dari bilangan eksponensial ini banyak. Nah, cuman yang dasarnya itu ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 ini dasarnya. Kita akan bahas satu-satu. Nah, untuk yang nomor 1, nah itu ada A. Untuk yang A ini, untuk yang A itu ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau misalkan A ini kan bilangan pokok, A ini bilangan pokok, M dan N-nya itu pangkat. Nah, sekarang kalau misalkan bilangan pokoknya sama, A pangkat M dikali A pangkat N, nah itu hasilnya sama dengan A berpangkat M ditambah N. Misalkan kita ambil contoh, misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Nah, ini hasilnya berapa? Kalau misalkan kita cari satu-satu, nah itu kan hasilnya banyak. Nah, nanti ini bisa langsung jadinya 2 pangkat 3 ditambah 5. Pangkatnya yang langsung dijumlahkan. Jadinya 2 pangkat 8 gitu. 2 pangkat 8. Atau kita ambil contoh yang lebih sederhana. Contoh yang lebih sederhana nih, misalkan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2. Nah, ini kan bisa kita hitung nih. Ini kan jadinya 2 pangkat 1 itu 2 ditambah 2 pangkat 2 itu 4. Hasilnya nanti jadi 6. Nah, kan gitu. Nah, atau bisa kita coba, kok 2 tambah 4, sorry. 2 kali 4. 2 kali 4 hasilnya 8. Nah, ini nanti bisa kita coba 2 pangkat 1 berarti kan 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat yang di sini. Oke, berarti ini jadinya 2 pangkat 3. Nah, coba dicari 2 pangkat 3 itu hasilnya berapa? Kan 8 gitu. Oke, jadi kalau bilangan berpangkat, bilangan pokoknya sama, kemudian tinggal kita jumlahkan pangkatnya aja gitu kalau dia dikali. Oke, kita lanjut yang kedua. Kalau misalkan dia dibagi, berarti pangkatnya diapakan? Iya, kalau dikali dijumlahkan berarti dibagi dikurang. Misalkan nih, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Nah, ini kan sebetulnya ada 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali dibagi 2 kali 2 sebanyak 2 kali. Nah, ini kan bisa dicoret sama yang 2 di atas, sisa 2. Di atas berarti 2 per 1, 2. Hasilnya ini kan 2. Atau pangkat yang kita kurangi. Berarti 2 pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 hasilnya berarti 2. Gitu.
Oke, kita lanjut untuk yang ketiga. Nah, di sini ada A kali B dipangkatin dengan M. Nah, itu bisa dikaliin yang di dalam kurung dulu baru dipangkatin, atau dipangkatin satu-satu, A pangkat M dikali B pangkat M, kayak gitu. Oke, terus yang D juga kalau dibagi berarti pangkat itu jadi milik kedua-duanya. Berarti A per B pangkat M berarti sama dengan A berpangkat M dibagi dengan B berpangkat M. Ini. Oke. Nah, terus yang selanjutnya itu ada A pangkat M yang ini. A pangkat M dipangkatin dengan N itu hasilnya sama dengan A berpangkat M dikali N. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dipangkatin lagi berarti nanti pangkatnya itu kita kalikan gitu. Misalkan nih gini. 2 pangkat 2 dipangkatin lagi dengan 2. Nah, ini hasilnya sama dengan 2 berpangkat 2 dikali 2. Nah, berarti jadinya 2 pangkat 4 gitu. Oke. Nah, terus untuk yang selanjutnya yang di sini A berpangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun jika dipangkatin dengan 0 hasilnya bakalan 1. Oke. Nah, terus yang G yang terakhir dari dasarnya A pangkat negatif M. Nah, dia kan negatif nih, biar positif pangkatnya berarti kita balikkan. Ini kan dia kalau jadi pecahan itu per 1. Jadi A pangkat min M kalau untuk biar pangkatnya jadi positif berarti jadinya turunin gitu. Berarti 1 per A pangkat M. Atau misalkan nanti kita punya 1 per A pangkat min M. Nah, berarti biar pangkatnya positif kita naikkan. Jadinya A pangkat M gitu. Oke, misalkan gini. 1 per 2. Nah, ini 2 pangkat min 1 nih sebetulnya. 1 per 2 itu sama dengan 1 per 2. Ini kan 2 pangkat 1 nih. Berarti kalau bisa kita naikkan 2-nya ke atas ya boleh, tapi jadinya pangkat min 1 gitu. Atau 2 pangkat min 1. Biar pangkatnya positif berarti kita turunin. Jadinya ini 1 per 2. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Untuk yang pertama ini ada 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 9. Nah, ingat bilangan berpangkat, kalau bilangan pokoknya udah sama, ini sama-sama 2. Nah, berarti kalau misalkan dikali pangkatnya yang tinggal kita jumlahkan. Kalau dibagi pangkatnya yang kita kurangi gitu. Nah, sekarang berarti kalau dikali berarti 2 pangkat 4. Karena dikali berarti ditambah 3 dibagi 9 kan, dibagi 2 pangkat 9 maksudnya, berarti kurang 9. Jadinya ini berapa? 4 tambah 3 7 kurang 9 2, berarti jadinya 2 pangkat min 2. Atau biar ini positif, 2 pangkat min 2 itu udah selesai, tapi kan pangkatnya masih negatif. Biar positif berarti kita balikkan, yang awalnya dia di atas ini kan per 1 nih, berarti kita buat jadinya turunin ke bawah, berarti jadi 1 per 2 pangkat 2. Nah, ini dia hasil akhirnya, atau 1/4 gitu. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang nomor 2 ini ada 3 kali 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 dikali 2. Nah, ini berarti ingat kalau bilangan berpangkat dikaliin terus ada pangkatnya di luar. Nah, pangkatnya ini milik dua-duanya, milik 3 dan milik 2 gitu. Nah, berarti bisa kita buat jadi ini 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 per 3 pangkat 2 dikali 2. Nah, ingat ini kan ada 3 sama 2. Nah, berarti 2 kita operasikan sama 2, 3 sama 3 gitu, nggak bisa digabung. Nah, 3 pangkat 4 dengan 3 pangkat 2 itu kan hubungannya dibagi. Berarti ini hasilnya jadi 3 pangkat 4 dikurang 3 dikali. Ini kan 2 nih. Di bawah ini kan 2 pangkat 1. Oke, berarti 2 pangkat 4 dikurang 1. Hasilnya 3 pangkat 1 berarti sama dengan 3 dikali 2 pangkat 3. Nah, silakan dicari hasilnya berapa. 3 kali 8 ya. 2 kali 2 4 kali 2 8. Berarti hasilnya sama dengan 24. Nah, gitu dia untuk contoh dari bilangan berpangkat. Oke, sekarang kalau misalkan kita punya soal ini.
3 pangkat min 3 kali 3 pangkat 4 per 3 pangkat min 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, berarti itu ingat, terserah pangkatnya mau positif atau negatif. Ketika bilang pokoknya sama, berarti kalau dia dikali pangkatnya kita jumlahin, kalau dia dibagi pangkatnya kita kurangi. Berarti ini jadinya yang di atas ya, 3 pangkat min 3 kali 3 pangkat 4, berarti pangkatnya dijumlahkan. Berarti min 3 ditambah 4. Nah, dibagi kan, dibagi, boleh lagi nih dulu, berarti 3 pangkat min 2 ditambah 3, karena dikali 3 pangkat 3, hasilnya jadinya 3 tambah min 3 tambah 4, berarti sisa 1 ya, 3 pangkat 1 per min 2 tambah 3 sama ya, 3 pangkat 1. Nah, 3 pangkat 1 ini kan kita tahu nih, 3 pangkat 1 dibagi 3 pangkat 1 ya 1 gitu, atau kalau mau pakai ini pakai sifatnya boleh juga. Berarti kalau dibagi dia dikurangi, jadinya 3 pangkat 1 dikurang 1, hasilnya 3 pangkat 0. Ingat, bilangan berapapun kalau dipangkatin dengan 0 hasilnya sama dengan 1. Nah, ini dia jawabannya gitu. Oke, sekian untuk hari ini, semoga mudah dipahami. Silakan dikerjakan LKS-nya yang peminatan ya, halaman 26 nomor 1 dan 2, nanti kita bahas sama-sama. Oke, semangat terus Ananda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.